5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Halo adik-adik kelas 5 nih, apa kabar kalian semuanya? Sudah memasuki semester 2, Kak Citra berharap kalian semangat, rajin belajar, dan kalian tetap menjaga kesehatan kalian. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita belajar di tema 6, yaitu panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar bersama-sama. Adik-adik, perhatikan gambar-gambar peristiwa di bawah ini. Nah, gambar kegiatan manakah yang paling sering kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari di sekitarmu? Apakah menghirup udara segar di pagi hari di daerah pegunungan, atau menjemur pakaian, atau memasak air ya sampai mengeluarkan uap? Mana nih kegiatan yang sering kalian amati di gambar tersebut? Nah, apakah persamaan semua gambar tersebut? Ya, semua gambar di atas berhubungan dengan kalor atau energi panas ya. Gambar di bawah ini berhubungan dengan kalor dan energi panas. Karena di sini ada mengeringkan baju saat dijemur, itu berhubungan dengan energi panas ya. Lalu dinginnya udara di daerah pegunungan itu juga berhubungan dengan energi panas. Memasak air sampai mengeluarkan uap itu juga berhubungan dengan energi panas. Nah, tahukah adik-adik sumber energi panas apa saja yang ada pada gambar tersebut? Ya, ada api dan ada matahari. Bagaimana dengan tubuh manusia? Apakah tubuh manusia mengeluarkan energi panas juga? Lalu, bagaimanakah cara mengukur energi panas? Mari kita pelajari bersama-sama. Sumber energi panas. Nah, di sini ada bacaan yang berjudul sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas itu disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Nah, matahari ini merupakan sumber energi panas terbesar loh adik-adik di bumi. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Nah, makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia yang memakan tumbuhan tersebut adik-adik. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi itu menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari itu dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya nih adik-adik, panas matahari itu digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, dan bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit adik-adik. Seperti ini. Apa yang adik-adik rasakan? Nah, pasti kalian merasakan panas ya. Sekarang ambilkan sebuah mistar atau penggaris plastik. Kemudian gosok-gosokkan pada kain yang kering selama 2 menit. Setelah itu kalian bisa sentuh permukaan mistar atau penggaris tersebut. Apa yang kalian rasakan? Nah, setelah kamu melakukan 2 kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Ya adik-adik, energi panas itu dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara 2 benda. Pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mistar dengan kain itu dapat menimbulkan energi panas. Selain matahari dan gesekan antara 2 benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Nah, pada zaman dahulu nih adik-adik, orang itu belum mengenal korek api ya. Orang mendapatkan api itu dengan cara menggosokkan 2 buah batu yang kering
ya seperti ini, sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita itu dahulu juga menggunakan kayu kering, lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata gesekan dua benda antara dua batu kering dan gesekan antara dua kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini, api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Nah, pada zaman dahulu karena belum ada korek api dan kompor, manusia itu menggesek-gesekkan batu atau kayu kering sehingga menghasilkan api adik-adik. Nah, bacaan ini bersumber dari Aprilia BSI IPA kelas 4 dengan penyesuaian. Nah, adik-adik, dalam bacaan tadi ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab bersama-sama. Apa yang dimaksud dengan sumber energi panas? Nah, sumber energi panas itu adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas. Itu disebut sumber energi panas. Lalu, sebutkan paling sedikit 2 saja sumber energi panas yang kalian ketahui. Nah, sumber energi panas yang mungkin kita ketahui adalah matahari dan api ya, itu adalah sumber energi panas. Apa saja manfaat yang didapatkan makhluk hidup dari matahari? Banyak sekali manfaatnya adik-adik ya. Energi panas matahari itu membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut dengan proses fotosintesis. Matahari juga membantu manusia seperti mengeringkan padi, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan menjemur pakaian yang basah, mengeringkan pakaian yang basah. Tunjukkanlah cara-cara sederhana untuk membuktikan adanya energi panas di sekitarmu. Ya, dengan menggosokkan kedua tangan tadi adik-adik ya, lalu menggosokkan mistar plastik pada kain, itu juga menunjukkan bahwa ada energi panas di sekitar kita. Bagaimanakah cara nenek moyang kita membuat api adik-adik atau mendapatkan api? Mereka menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api atau menggosokkan 2 kayu kering ya sampai mengeluarkan percikan api. Nah, mengapa api sangat penting dalam kehidupan manusia? Api itu dapat berguna sekali untuk manusia ya, karena bisa untuk memasak, menjadi lampu pengganti ya, pengganti lampu, dijadikan api unggun untuk menghangatkan tubuh. Jadi mengapa api itu sangat penting ya? Karena manusia tidak akan terlepas dari api untuk memasak, untuk membuat api unggun dan lain sebagainya. Apa judul bacaan di atas tadi? Nah, bacaannya berjudul Sumber Energi Panas. Lalu, tuliskan kata-kata kunci pada setiap paragraf dari bacaan di atas tadi. Kata kunci itu adalah kata-kata yang kita anggap penting dari sebuah bacaan, ya. Contohnya di sini dari paragraf pertama. Nah, paragraf pertama dari bacaan tadi ada kata kuncinya. Kalau kita baca ulang, di sini kata kuncinya yang sangat penting adalah energi panas, lalu ada sumber energi, dan proses fotosintesis. Itu pada paragraf pertama. Lalu pada bacaan tadi di paragraf yang kedua. Nah, di sini ya, energi panas matahari itu dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat, dan seterusnya. Apa sih kata kuncinya dari paragraf kedua? Paragraf kedua ini, kata kuncinya adalah tentang matahari, lalu tentang panas matahari, lalu tentang kegiatan manusia yang memanfaatkan matahari. Lalu ada mengeringkan, karena di sini disebutkan berkali-kali kata mengeringkan. Contohnya mengeringkan padi, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, dan mengeringkan pakaian. Ini kata kunci paragraf yang kedua. Lalu kata kunci paragraf yang ketiga apa? Nah, paragraf yang ketiga ini menceritakan bagaimana proses kita bisa menghasilkan energi panas. Nah, kata kuncinya apa? Oh, untuk menghasilkan energi panas itu ada gesekan 2 benda. Yang pertama ada mistar plastik dan telapak tangan. Itu kata kunci dari paragraf yang ketiga. Lalu paragraf yang keempat. Nah, paragraf yang keempat ini bercerita atau di situ menjelaskan tentang orang zaman dahulu itu
dapatkan api itu dari mana? Nah, itu kata kuncinya adalah tentang api, nenek moyang, batu, dan kayu kering. Oh, ini menjelaskan tentang api. Api itu salah satu energi panas. Lalu menceritakan tentang nenek moyang kita dahulu itu mendapatkan api dari mana, seperti itu. Jadi ini kata kunci dari paragraf yang keempat. Nah, adik-adik, apa yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di atas tadi? Nah, kesimpulannya, sumber energi panas ada di sekitar kita. Dan sumber energi panas yang terbesar adalah matahari yang digunakan oleh semua makhluk hidup. Nah, di sini ada percakapan yang antara Siti dan Udin. Din, saya pernah melihat gambar di buku tentang bagaimana orang-orang dahulu menggunakan 2 buah batu untuk menghasilkan api. Kelihatannya sulit sekali ya mendapatkan api. Saya juga pernah melihatnya, Siti, tapi aku melihatnya di sebuah majalah anak-anak. Beruntung kita dapat membaca ya, Siti. Ada banyak media cetak yang berisi informasi penting yang dapat menambah pengetahuan kita. Adik-adik, kalian harus rajin membaca ya, supaya menambah pengetahuan kalian. Karena dalam bacaan itu pasti ada informasi-informasi penting yang bisa menambah pengetahuan kita. Betul, Udin, membaca merupakan salah satu kegiatan kegemaranku. Kita beruntung tidak hanya mudah mendapatkan informasi, tetapi juga tidak perlu repot mendapatkan api sebagai sumber panas untuk kegiatan kita sehari-hari, kata Siti. Sumber energi panas itu ada di mana-mana dan sering kita jumpai adik-adik dalam kegiatan sehari-hari. Amati kegiatanmu pada hari ini. Sumber energi panas apa saja yang kamu gunakan sepanjang hari ini adik-adik. Nah, di sini Kak Citra mempunyai contoh. Kegiatan menanak nasi. Alat yang digunakan yang pertama itu panci dan kompor. Apakah menggunakan energi panas? Iya, sumber energi panas yang digunakan adalah api dari kompor. Lalu, kalau kita memasak nasinya memakai alat penanak nasi elektrik atau magicom ya. Nah, itu magicom atau rice cooker juga ya. Itu energi panasnya dari mana? Itu energi panasnya itu dari listrik ya. Tadi kalau panci dan kompor tadi sumber energi panasnya dari api ya. Tapi kalau penanak nasi yang elektrik itu sumber energi panasnya dari listrik. Contoh lainnya menyetrika baju. Kegiatan menyetrika baju, alat yang digunakan yang pertama setrika listrik. Nah, setrika listrik ini sumber energi panasnya itu dari listrik. Ya, listrik berubah menjadi energi panas. Tapi kalau zaman dahulu karena tidak ada listrik, memakainya itu setrika arang adik-adik. Nah, seperti yang di bawah ini. Nah, memakai apa Kak Citra? Memakai api. Jadi kalian akan zaman dahulu itu membakar seperti arang atau kayu gitu ya, yang sudah jadi arang dimasukkan di dalam setrika ini adik-adik. Nah, arangnya itu masih ada apinya ya, masih membara seperti itu. Nanti ini akan panas. Nah, ini bisa digunakan untuk menggosok baju atau menyetrika baju. Contoh lainnya ketika memasak air. Nah, memasak air, alat yang digunakan panci dan kompor. Otomatis sumber energi panasnya ya dari api, dari kompor tersebut. Tetapi sekarang ada alat yang lebih canggih lagi, yaitu kettle listrik atau teko listrik. Nah, sumber energi panasnya berasal dari mana? Ya dari listrik ya, hanya cukup dicolokkan, nanti teko atau kettle listrik ini akan panas dan membuat air di dalamnya mendidih. Seperti kita memasak air di dalam panci dengan kompor, kita hanya menggunakan sumber energi panas dari api kompor. Nah, adik-adik, matahari merupakan salah satu sumber energi panas yang paling besar di muka bumi. Energi panas matahari dapat menyebabkan peristiwa perubahan di alam yang mudah kita lihat dan kita amati. Nah, sekarang kalian bisa melakukan percobaan ini adik-adik. Nah, kalian siapkan 3 wadah untuk es batu. Bisa 6 buah es batu dengan ukuran yang sama dan pencatat waktu, atau kalian bisa pakai stopwatch begitu ya.
Nah, di sini langkah-langkahnya, letakkan 2 buah es batu pada masing-masing wadah yang telah disiapkan. Wadah sebaiknya berukuran dan mempunyai warna dan bentuk yang sama. Lalu, letakkan satu wadah di luar kelas atau di luar rumah kalian di bawah sinar matahari. Nah, wadah kedua diletakkan di atas meja di dalam kelas atau di dalam rumah kalian. Dan wadah ketiga itu dimasukkan di dalam lemari atau tempat yang terlindung dari sinar matahari. Nah, kalian bisa mengamati, mengukur, dan mencatat waktu yang diperlukan untuk masing-masing es batu ini mencair sampai benar-benar mencair. Mana yang lebih cepat mencairnya? Apakah yang ada di luar ruangan atau di dalam ruangan di atas meja atau di dalam almari? Nah, dari percobaan itu ada beberapa pertanyaan. Bagaimana ukuran es batu pada ketiga wadah tersebut? Ya, ukurannya pada awalnya memiliki ukuran yang sama ya adik-adik ya. Lalu, manakah es batu yang akan mencair terlebih dahulu? Nah, kalau kalian sudah melakukannya, yang mencair terlebih dahulu adalah es batu yang diletakkan di luar ruangan yang tepat di bawah sinar matahari karena langsung terkena panas matahari. Jadi mencairnya itu lebih cepat adik-adik. Mengapa mencairnya lebih cepat? Ya, matahari sebagai sumber panas dapat menyebabkan perubahan es berubah menjadi air. Nah, ketika es berubah menjadi air, itu disebut mencair. Itu membutuhkan panas. Lalu, dapatkah kamu menarik kesimpulan dari kegiatan di atas? Nah, kita bisa menarik kesimpulan bahwa sumber energi panas dapat menyebabkan perubahan pada benda. Nah, pada kegiatan di atas terjadi perubahan dari benda padat yang awalnya es batu menjadi benda cair atau air dan prosesnya disebut mencair. Nah, demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6, subtema 1, pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.